Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang selama-lamanya. Pater dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan merenungkan tentang mengampuni itu tiada batasnya. Memang mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kebanyakan orang hanya bisa berkata saja. Juga sering kali kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita sering berpikir bahwa kesabaran dan pengampunan itu ada batasnya. Lalu untuk diri kita sendiri, kita minta pengampunan dari Allah tanpa batas. Tuhan meminta hendaknya kita bersikap sama seperti dirinya. Bila kita mencintai Tuhan dan sesama, kita pun tidak boleh membatasi pengampunan atas sesama kita, seperti Tuhan sendiri tidak membatasi pengampunan atas kesalahan kita. Maka Pater dan saudara-saudara yang dikasih, ya, saya tidak sadar kita pada sore hari ini kita mengakui dan menyesali segala dosa kita dengan mohon ampun kepada Tuhan. Kita mengisi dengan bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paula Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, pada sore hari ini kami menghadap Dikau hendak memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mohon ampun dan belas kasih-Mu. Semoga Engkau selalu mencurahkan rahmat dan kasih bagi hidup kami, agar kami dapat berjalan dalam terang kasih-Mu, sehingga kami mampu memaafkan sesama kami yang bersalah terhadap kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
membuat Daniel. Tak kala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi nama-Mu ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan janganlah Kau batalkan perjanjian-Mu. Janganlah Kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu. Demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Di masa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tidak ada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau tutupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bugaran kepadamu demi mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang redam dan roh yang rendah. Seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba kambing. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan-Mu pada hari ini, berkenan seluruhnya kepada-Mu. Sebab tidak dikecewakan mereka yang percaya kepada-Mu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepada-Mu. Dan wajah-Mu kami cari, janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Dan menurut besarnya belas kasihan-Mu, lepaskan kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib. Dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa
Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu yang seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pater, saudara-saudara yang terkasih, jika mengingat cerita pada tanggal 13 Mei 1981, yang dimana seorang pembunuh asal Turki bernama Mehmet Ali Aksa mencoba membunuh pemimpin agama Katolik, yaitu Paus Yohanes Paulus II. Namun tak butuh lama waktu bagi sang Paus untuk memaafkan Mehmet. Sikap Paus ini menunjukkan suatu pengampunan tanpa batas bagi orang yang telah mencelakainya dan bahkan hampir membunuhnya. Sama hal dalam Injil hari ini, Yesus ingin menegaskan kepada Petrus yang bertanya kepadanya tentang mengampuni sesama. Yesus menegaskan bahwa mengampuni sesama itu tidak cukup hanya 7 kali saja, melainkan sampai 70 kali 7. Hal ini menunjukkan bahwa sikap mengampuni sesama itu bersifat tiada batasnya. Yesus memberikan analogi tentang seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, di mana seorang hamba yang hutangnya 10.000 talenta telah dihapuskan oleh rajanya, karena seorang raja tergerak hati oleh belas kasihan akan hambanya itu. Namun setelah hamba itu bebas dari hutangnya, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Jika dibandingkan dengan 10.000 talenta, 100 dinar merupakan hutang yang kecil. Hamba ini langsung mencekik kawannya itu dan meminta agar ia membayar hutangnya. Sikap hamba ini sungguh tidak terpuji, padahal pada sebelumnya ia sudah diampuni dan dibebaskan dari hutangnya. Namun ketika ia bertemu dengan kawan yang berhutang kepadanya, ia malah berbuat tidak benar. Hamba yang tidak tahu belas kasih itu
gagal memahami contoh dari raja, dan kekejamannya terhadap hamba yang lain berakibat menarikan kembali pengampunannya sendiri. Maka ketika raja mengetahui hal itu terjadi, marahlah ia dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengampuni sesamanya dikucilkan dari belas kasih Allah, dan mereka yang ingin menerima belas kasih harus menunjukkan belas kasih terhadap sesamanya. Pater, saudara-saudara yang terkasih, sebagai calon imam juga sering kali bersikap seperti hamba yang pertama dalam bacaan Injil tadi, di mana kita sering berpikir bahwa kesabaran dan pengampunan itu memiliki batasnya. Namun untuk diri kita sendiri, kita malah meminta pengampunan dari Allah tanpa batas. Inilah perbedaan sikap Tuhan dan sikap kita terhadap sesama dalam hal pengampunan. Tuhan meminta kita untuk bersikap terhadap sesama kita harus menyerupai dirinya. Namun pada hakikatnya, hal ini sangat sulit dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Injil hari ini mengingatkan juga kepada kita bahwa pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Allah akan ditarik kembali jika kita tidak bersedia mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Maka sebagai calon imam, kita hendaknya menunjukkan sikap pengampunan yang dicontohi oleh Yesus sendiri kepada kita. Dan bila kita mencintai Tuhan dan sesama, kita pun tidak boleh membatasi pengampunan atas sesama kita, seperti Tuhan sendiri yang tidak membatasi pengampunan atas kesalahan kita. Maka masa Prapaskah ini merupakan suatu momen yang baik untuk kita dapat belajar mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pater, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga setelah mendengar bacaan suci pada sore hari ini, kita sungguh dapat mempraktikkan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga dalam kehidupan kita, terutama dalam proses formasi kita di postulat ini, kita sungguh-sungguh menghasilkan buah dari pertobatan kita dan layak untuk ikut ambil bagian dalam masa Paskah di hari yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kita. Pater dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita akan kasih dan penyertaan-Nya dengan bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Kita bersama-sama. Aku percaya dengan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang akan dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang di surga bersama Bapa yang Maha Kuasa, dari Dia akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percaya dengan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Saudara-saudara yang terkasih, Allah sangat mengasihi kita, umatnya, meskipun kita hina dina di hadapannya. Untuk itu marilah kita menghadap dan berdoa kepada-Nya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, semoga Allah, Bapa yang Maha Kuasa, selalu menyertai dan membimbing Sri Paus, para uskup dan para imam dalam melaksanakan tugas pelayanan untuk mengembangkan umatnya dan teladan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi para pemimpin bangsa. Ya Bapa, semoga Allah Bapa senantiasa hadir dalam diri mereka untuk mengemban dan melaksanakan tugas-tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan ajaran cinta kasih dan kebijaksanaan dengan meneladani putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, ya Allah, berilah orang yang menderita penghiburan dalam hidup mereka, dan semoga mereka memperoleh sukacita yang berlimpah daripada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi postulat Angkatan 43, ya Bapa, semoga Engkau selalu menyertai serta menuntun setiap langkah dalam perjalanan kami untuk menjawab dan mengikut panggilan yang sungguh istimewa ini, agar kami semua kelak bisa menjadi imam yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa permohonan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya seturut kehendak-Mu demi Kristus Tuhan kami. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan demikian besarlah kasih-Mu sehingga Engkau mengutus Putra-Mu sendiri ke dunia dan menjadikan teladan bagi kami untuk saling mengasihi sesama. Kami mohon bantulah kami untuk memaafkan sesama kami yang bersalah kepada kami, serta kami mohon bantulah kami agar tetap setia dan mengabdi kepadamu sepanjang hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Semoga mereka yang kita doakan, anggota keluarga kita masing-masing, mereka yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini ibadah sabda kita pada sore hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita hidup. Amin. Amin.
ada pakai haleluya ya. Pas saudaranya namanya sih 7 kali 7 kali. Enggak tahu kali berapa ya. Ini harus di post ini. Iya kayaknya kita harus share malam ini. Karena malam kemarin kita share. Mamet 2 Pak. Mamet 2. Mamet 1. Iya, Mamet 2 nih.